warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Hamdallah Kafi bisa menyapa Anda secara langsung dari Festival Muharram 1448 Hijriah yang ada di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Dan malam hari ini menjadi momen istimewa khususnya bagi masyarakat Jakarta untuk bisa bersama-sama menyambut Tahun Baru Islam, sebuah perayaan yang juga menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan juga keharmonisan di tengah keberagaman warganya. Mengusung tema menyalakan cahaya menyeberangi tahun penuh makna. Festival Muharram 1448 Hijriah ini telah berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan beragam kegiatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Mulai dari tausiah, hiburan, hingga beragam aktivitas yang menghidupkan semangat kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat malam, senang sekali saya Andromeda Arizal. Selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam Festival Muharram 1448 Hijriah. Dan pemirsa, kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya ada Ifdal Amal tadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno telah memulai pawai obor. Ini menandai pemirsa sebagai rangkaian kegiatan Festival Muharram 1448 Hijriah ini dibuka. Dan pemirsa, kalau kami melihat pemirsa untuk saat ini sesuai dengan ini merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pergantian Tahun Baru Hijriah ini bukan hanya pergantian angka saja dari 1447 ke 1448, ini melainkan sebagai momentum juga masyarakat DKI Jakarta dan juga masyarakat Indonesia dan juga kita sebagai umat muslim di Indonesia untuk berhijrah. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama berkaitan dengan hablum minanas dan juga hablum minallah, yaitu adalah hubungan baik antara manusia dengan manusia, kemudian juga hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini pun juga sesuai dengan yang menjadi tema dalam Festival Muharram kali ini adalah menyalakan cahaya, menyeberangi tahun penuh dengan makna. Lalu pemirsa, seperti apa jalannya Festival Muharram 1448 Hijriah kali ini? Berikut kita simak bersama-sama. Karena sebaik-baiknya perjalanan menyeberangi waktu adalah saat kita melangkah bersama dengan kepedulian yang tak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'il amma ba'du. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kok suaranya nggak semangat? Suaranya boleh kita semangatin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mana suaranya? Biar lebih berenergi lagi, boleh kita mendengar tepuk tangan yang meriah dari Anda semua malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Luar Ibu. biasa sekali rasanya ya. Suatu kebanggaan bagi saya Amira Al-Katiri. Dan saya Amira Al-Katiri. Dan saya Danar Gumilang dapat menyambut Anda di satu taman yang luar biasa. Taman Kebanggaan Warga DKI Jakarta, Taman Bendera Pusaka dalam acara Festival Muharram 1448 Hijriah. Malam hari ini tentunya menjadi malam yang sangat hangat. Bersama-sama dengan kita akan merayakan tahun baru yang luar biasa. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyapa dengan hormat yang telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Rano Karno. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Kemudian yang juga telah hadir bersama dengan kita semua, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Uus Guswanto. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir Pak Uus. Dan di hadapan kita Bang Po, kita juga perlu kenalan nih sama siapa-siapa yang memang juga bergerak bersama dengan membangun kota Jakarta bersama dengan kita. Hadir selaku yang dari wilayah Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Saprin Liputo. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Selamat malam Bapak. Dan ada kepala-kepala OPD kita. Di sebelahnya Pak Saprin ada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Bapak Andika. Terima kasih banyak Bapak. Pak Andika. Kemudian ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Terima kasih. Lalu hadir juga Kepala Dinas Damkar, Bapak Bayu Megantara hadir di sini. Dan ada staf khusus Gubernur, Ketua Bidang Keumatan.
untuk Gubernur DKI Jakarta Bapak John Odius, terima kasih banyak. Dan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meluangkan waktu hadir menyapa masyarakat di Taman Bendera Pusaka. Dan yang pastinya yang luar biasa hadir pada malam hari ini, seluruh warga Jakarta yang telah hadir, berikan tepuk tangan yang meriah. Di malam yang luar biasa, malam tahun baru, sebuah perjalanan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih tokoh alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah turut menghangatkan malam dari Festival Muharram Kota Jakarta pada malam hari ini. Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam di mana kita akan menyeberang ke tahun baru Islam yang memang sangat kental dengan penuh rasa sebagai manusia yang baru menuju keberkahan. Kita harapkan kita semua menjadi semakin berkah di tahun depan. Amin. Selama setahun ini. Amin ya robbal alamin. Ada doa apa? Ada doa apa? Ada yang mencari enteng jodoh, mana suaranya enteng jodoh? Pok, kalau ngomongin tentang doa, pastinya doanya yang baik-baik. Nah, tapi juga bercerita mengenai doa, ini pun juga menjadi doa kita sebagai warga Jakarta. Karena sebentar lagi Jakarta akan merayakan ulang tahunnya Bapak Ibu sekalian. 499 tahun. Tahun depan Jakarta mau 5 abad Bang Po. Luar biasa, coba ada yang tahu nggak Jakarta ulang tahunnya tanggal berapa? Ih, asli orang pinter banget. Jakarta. Kayaknya dulu none Jakarta nih kayaknya ya. Oh iya bener banget tuh. Tanggal 22 Juni Jakarta akan masuk ke usia 499. Tahun yang luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Dan malam hari ini kita pun juga menjadi saksi dalam acara yang luar biasa, persembahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal baik kita harapkan, kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Jakarta bisa menjadi rumah untuk semua, tempat yang nyaman dan juga semakin mendunia sebagai kota global. Mari kita kembalikan niat baik kita kepada, boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk kota Jakarta dulu ya. dong. Jakarta kota global, dan pastinya menjadi Jakarta kota global butuh bantuan kita semua sebagai warganya untuk membantu pemerintah kita mewujudkan Jakarta kota global. Setuju semuanya? Setuju. Setuju ya. Pok, percayalah kalau kagak gara-gara empok Rogaya jualan gado-gado asal Betawi kagak jadi namanya Jakarta Kota Global Berbudaya. Gado-gadonya enak banget. Kalau ngomongin tentang gado-gado enak banget, Amira pun juga tadi menyampaikan menyempurnakan sesuatu. Betul. Tentunya seru sekali rasanya dan hangat sekali rasanya kalau malam hari ini kita menyempurnakan acara kebersamaan kita. Untuk itu kita mari menyatukan diri dalam doa, menundukkan kepala sejenak untuk bersama-sama mendoakan kota Jakarta, mendoakan kita semua ke hal yang lebih baik. Baik, dan doa akan dipimpin, kami mohon kesediaannya. Ini perwakilan pemuka agama Islam sebagai simbol persatuan dan toleransi dalam keberagaman yang menjadi kekuatan kota kita, kota Jakarta. Kami persilakan Bapak Kiai Haji Gunadi STMM untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan warga Jakarta, di malam tahun baru Hijriah 1448 ini merupakan momentum perubahan menuju perbaikan. Oleh sebab itu, marilah sejenak kita berdoa untuk kota Jakarta yang penuh berkah insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa salim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan Muharram yang mulia ini, bulan pembuka tahun Hijriah, kami memohon keberkahan-Mu
Di antara rintik hujan yang membasahi kota Jakarta, semoga pertanda keberkahan. Jadikanlah tahun baru ini sebagai tahun kebaikan, kedamaian, dan kemajuan bagi kita semua. Ya Allah, Tuhan yang memelihara negeri, pada bulan Juni ini kami memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-499. Engkau telah menjaga kota ini selama hampir 5 abad. Dari kota pelabuhan Sunda Kelapa, menjadi Jayakarta, menjadi Batavia, hingga kini menjadi Jakarta yang kami cintai. Kami bersyukur atas segala nikmat-Mu, keamanan, keberagaman, persatuan, dan kemajuan yang Engkau titipkan di kota ini. Ya Allah, ya Hafiz, jelang 5 abad usia Jakarta pada tahun 2027 mendatang, limpahkanlah rahmat dan pelindungan-Mu. Jadikanlah Jakarta sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang baik dan mendapat ampunan-Mu. Kota yang adil makmur, pemimpinnya amanah, warganya sejahtera. Kota yang rukun, berbeda suku, agama, dan budaya, tapi tetap satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kota yang lestari, terbebas dari banjir, polusi, dan bencana. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin Jakarta, gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta agar diberi kekuatan menjalankan amanah, menegakkan keadilan, dan membawa maslahat bagi seluruh warga. Kuatkanlah persaudaraan kami, jauhkanlah kami dari perpecahan, fitnah, dan kezaliman. Satukan hati kami untuk membangun Jakarta yang lebih manusiawi, berbudaya, dan berakhlak mulia. Ya Allah, di tahun baru Hijriah ini, di usia Jakarta yang ke-499, menjelang 5 abad tahun ke depan, jadikanlah momentum Hijriah ini menuju kebaikan. Hijrah dari kesulitan menuju kemudahan, dari perpecahan menuju persatuan, dari keterbelakangan menuju kemajuan. Allahumma arina haqqa haqqa warina tiba'ah, wa arina batila batila warjuna tinabah. Rabbana atina fitunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Gunadi STMM yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Ini kalau nggak salah Bang Ali, bukan? Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bang Ali Maulana Hakim. Selamat datang. Malam, baru bergabung. Bang Ali. Lah tadi kagak ada, kan kudu disapa ya. Kita sudah melihat Bang Ali hadir di sini dan juga kalau bercerita mengenai menyapa Amira. Iya. Malam hari ini tentunya ingin sekali rasanya kita menyambut hadirnya Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk bisa bergabung bersama dengan kita, menyambut kita semua untuk itu. Berikan sambutan yang meriah. Bapak Haji Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul mulk wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyhadu anna Muhammadan ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh unsur yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Tapi untuk yang ini saya khusus menyebutkan karena beliau adalah wali kota baru untuk Jakarta Selatan. Saudara Safrin harap berdiri, minimal warga Jakarta Selatan harus tahu siapa wali kotanya. Terima kasih hari ini wilayah sekitar ini menjadi bersih dan baik. Mudah-mudahan ini harus kita terus pertahankan, setuju? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah hari ini kita bisa bersilaturahim. Saya nggak kaget kalau Amira kenal semua kepala dinas.
Saya kadang-kadang suka ingat nih siapa namanya. Kalau dia bilang bek 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 di tengah gelap aja dia hafal. Saking dia lagi. Tapi jangan kemana-mana sampai 2050 sampai tahun depan. Baik, kami sengaja melakukan Festival Muharram ini di luar agar kalau dikatakan pesta, ini bukan pesta, ini syukuran bahwa kita segera hijrah karena tahun depan Jakarta akan menuju 500 tahun. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Hari ini dan beberapa hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kita, anak-anak kita para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan damai, membuat Jakarta menjadi tenang. Juga berterima kasih kepada saudara kita TNI, polisi yang juga membantu menjaga Jakarta. Alhamdulillah, tidak satu pun fasilitas umum kita rusak. Itu menandakan apa? Masyarakat Jakarta sudah dewasa. Pagi hari saya rapat dengan MRT, saya tanya bagaimana situasi kondisi. Alhamdulillah Pak, tidak ada, bahkan pohon aja, bunga aja nggak ada yang copot. Itu luar biasa. Saya sangat berdoa dan sekaligus saya menyampaikan salam dari Bapak Gubernur. Hari ini beliau masih bertugas di Singapura. Jadi Amira, hari ini 2 hari saya jadi gubernur. Ya. Jangan manggil Pak Wagub sampai hari Rebo. Nah, hari Rebo balik lagi manggil Pak Wagub. Artinya ini menandakan bahwa itulah kami berdua. Pak Gub sebelum berangkat bahkan beliau minta izin kepada saya. Bang, alhamdulillah Pak Gub kalau nggak depan orang manggil saya abang. Tapi kalau depan orang Pak Wagub gitu kan. Bang, saya izin ke Singapura. Gubernur aja minta izin sama Wagub. Itu menandakan apa? Saya bilang, Mas, jalan, saya berdoa. Mudah-mudahan saya jaga Jakarta. Nah, baik, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih. Allah telah memberikan bukti nikmat kepada kita. Tadi jam 6 menjelang maghrib hujan besar. Petir. Saya udah bilang nggak jadi nih. Ini nggak jadi nih, banyak yang kesetrum lagi nih. Alhamdulillah berhenti hujan. Semua panitia kerja dengan luar biasa. Tadi saya lihat kameramen, untung dia buka itunya seragamnya. Dia masih pakai plastik sampai begitu. Saya liatin dia udah hujan kagak apa nggak panas dia pakai itu. Baru dia buka tuh. Nah, menandakan berapa? Kita siap semua. Inilah kerja profesional. Sekali lagi pada warga, mungkin kepada masyarakat Jakarta Selatan, tapi saya yakin tadi saya berkunjung ke Taman Bendera, itu bahkan orang dari Tanjung Priok ada di sana. Saya bilang ngapain main jauh sini? Wah bang, saya udah berapa kali sini bang. Kenapa? Dompet saya hilang katanya. Rupanya dia nyariin dompet. Baik, itu bercanda Betawi begitu, supaya orang bisa nyengar-nyengir. Sekali lagi saya ucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga semangat Muharram ini menyambut 500 tahun Jakarta pada tahun 2027. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Iya, dan kami turut mengundang, mohon izin Pak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pak Asisten kami persilakan Pak Ali, Wali Kota Jakarta Selatan dan juga staf khusus Gubernur Ketua Bidang Keumatan kami mohon untuk bisa mendampingi. Ini prosesi yang kita nantikan, prosesi untuk menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kita akan menyambut bersama-sama. Dengan pemukulan rebana. Yes, kita juga akan mengajak warga Jakarta untuk menghitung mundur sebuah energi yang luar biasa di tahun baru Hijriah ini ya Mir. Iya betul. Dan jadi semuanya nanti kita hitung mundur sama-sama, tapi sebelumnya mau nanya dulu. Bapak-bapak sekalian. Pak Gubernur sudah siap Pak? Nah. Apa gimana Pak? Alhamdulillah gaji dinaikin. Baik, kalau begitu warga Jakarta semuanya, Bapak Ibu jangan cenginya Babe, boleh bantu hitung mundur bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat datang Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan kita pun juga bersama-sama melihat sebuah tayangan luar biasa dari pancuran yang luar biasa melihat perjalanan Jakarta yang sesaat lagi akan masuk ke usia 499 tahun. Dengan ini, Festival Muharram 1448 Hijriah resmi dimulai. Mari melangkah bersama cahaya yang baru.
Baik, selanjutnya mohon izin Pak Gubernur dan juga Bapak-bapak semuanya turut Pak Wali mengundang para Kota. kepala OPD kami mohon Kita akan berfoto bersama Pak. Silakan Pak Kadis Parekraf, Pak Kadis Perhubungan kami persilakan Pak Kadis Damkar. Izin Pak Kiai. Pak Kadis Damkar, kami izin Silakan, Pak, izin untuk menuju ke atas panggung. Para kepala Kita OPD. akan berfoto bersama terlebih dahulu. Betul ya Mir ya? Alhamdulillah, iya, karena setelah ini kita hiburan nih. Betul, karena memang tadi Pak Wagub juga menyampaikan sempat hujan dan sekarang cuacanya pun juga cerah sekali. Alhamdulillah. Dan kita baik, Bapak-bapak sekalian, kita akan berfoto, juru kamera akan ada di tengah. Silakan. Kita hitung berikan senyuman terbaik Anda dalam hitungan 3, 2, 1. Dan jangan lupa 5 abad kota Jakartanya, Bapak-bapak semua. 3, 2, 1. Bapak sekalian, ini di sebelah kiri pun juga ada teman warga-warga yang pengen foto. Kita ke sebelah sini dulu Pak, ke sebelah sini dulu Pak. arahkan Oke. ke sana, Pak. Nah Ayo, tuh ada mana warga-warga kameranya, mana yang mau kameranya? divideoin boleh. 3, 2, 1. Nah arah kanan, sebelahnya sebelah Pak. kanan, iya, ini. Arah sebelahnya Iya. nih. 3, 2, 1. Ke atas jangan lupa Jangan. Pak. Iya jangan Pak, jangan Ada Pak. drone Pak, ada drone boleh Itu dada-dada ada ke drone drone di Pak. sana. Nah ada drone di situ boleh dada-dada. Terima kasih. Oh. Baik Bapak-Bapak Terima sekalian kasih, Pak. kami Kami persilakan persilakan. untuk menuju ke tempat duduk yang sudah disiapkan. Karena seperti yang Amira sampaikan, Iya. malam hari ini pun juga kita akan menyambut dengan sukacita yang luar biasa. Alhamdulillah. Kata Pak Bayu ada aja ke atas begitu. Biar dada-dada ke drone Pak, ada Iya. videonya nanti kita. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah kita akan bersama-sama menghadirkan suasana yang hangat tentunya malam hari ini Amira. kita mau kasih bocoran nih ya. Kenapa tuh? Jadi kalau tadi Pak Rano sempat bilang kalau sudah ke arah sisi barat sebelah sana, di sana lagi ada Halal Food Festival. Betul. Ada 20 UMKM pilihan terbaik yang Yes. makannya enak-enak banget. Jadi nanti Nah. Bapak Ibu sekalian, Abang Poncang Cingnya Babe yang mau keliling-keliling boleh. Karena kalau bercerita mengenai taman ini, memang taman ini nih sudah ada lama. Iya. Tapi baru-baru ini digabungin menjadi 3 taman jadi satu, kita namain adalah Taman Bendera Pusaka. Udah muter-muter belum Bang Po? Udah muter-muter? Yang di sebelah sana Udah ada patungnya. foto-foto. Ada patung apa? Ya pemirsa, itulah tadi ya seremoni ataupun juga pembukaan yang disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Dan kalau kita memang melihat pemirsa untuk kegiatan di Festival Muharram 1448 Hijriah ini ada beragam macam agenda, mulai dari kalau yang pertama tadi ada kirap obor, kemudian juga ada festival dan juga ada konser tausiah, dan yang tidak kalah menariknya adalah ada Halal Food Festival. Nah pemirsa, Halal Food Festival ini seperti apa? Kali ini kami akan menyaparkan, kami ada Konita Rahman yang akan melaporkan langsung dari Taman Bendera Pusaka di titik Halal Food Festival. Silakan Konita Rahman dengan laporan Anda seperti apa menariknya Halal Food Festival di sana. Ya, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menggelar Festival Muharram 1448 Hijriah yang berada di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Nah, dalam agenda Festival Muharram 1448 Hijriah ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar berbagai macam rangkaian acara, mulai dari yang sudah kita saksikan bersama, ada kirap obor, lalu juga ada tausiah, dan saat ini saya berada di Halal Food Festival yang berada di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Nah, bisa dilihat di belakang saya ini berbagai macam tenan UMKM dari wilayah Jakarta. Terdapat lebih dari 20 tenan yang berada di Taman Bendera Pusaka, di mana kalau UMKM di sini sudah berada mulai dari 2 hari, karena memang untuk Festival Muharram 1448 Hijriah ini digelar mulai dari tanggal 14 sampai dengan 15 Juni 2026. Nah, untuk UMKM sendiri banyak sekali, ini mulai dari ada makanan, lalu juga ada minuman, bahkan ada makanan ringan, dan kalau kita lihat di sini banyak juga jajanan-jajanan khas dari Betawi, bahkan juga yang mengingatkan kita akan masa lalu, di mana ini salah satunya ada
es goyang, lalu juga ada es krim, bahkan juga ada dimsum bakar yang mana ini kalau pengunjung datang ke sini pasti akan melihat bagaimana keseruan Halal Food Festival. Nah, untuk saat ini kita akan melihat dan kita akan mencoba begitu ya, apa saja sih yang ada di Halal Food Festival UMKM. Di sini kita akan langsung coba ada es goyang kampung. Nah, ini kayaknya jajanannya mengingatkan saya akan masa kecil gitu ya. Jadi agak nostalgia. Kita akan langsung tanya. Halo Kak, dengan siapa namanya? Aku Devi. Kak Devi, ini jajanannya es goyang. Kak Devi udah jualan di sini mulai kapan sih? Dari mulai kemarin hari Minggu. Udah 2 hari ya di sini. Kalau jualan es goyang sendiri mulai kapan? Udah 2 tahun, mau jalan 2 tahun. Oke. Nah, ini kan UMKM di Halal Food Festival ya. Ini kalau kakak sendiri memang didukung oleh Disparekraf Pemprov DKI ya? Iya, betul. Diundang begitu? Iya. Kak, bisa dijelasin untuk es goyangnya ini ada apa aja sih? Di sini ada rasa Oreo, coklat, kacang hijau, kopior, durian, alpukat, sama ketan hitam. Nah, kalau cara pembuatannya sendiri bagaimana Kak? Ada dengan kerjasama dengan organisasi atau ini pribadi Kak? Pribadi, bikin sendiri. Aku boleh coba nggak Kak? Boleh? Boleh. Nah, pemirsa kita akan coba ya, ini ada es goyang yang nanti akan dicelupin ke coklat, nanti kita akan coba. Nah, ini rasa apa Kak kalau boleh tahu? Coklat. Rasa coklat. Nah, kalau satu ini harganya berapa? Satunya 20.000. Nah, harga satu es goyang ini adalah 20.000. Nah, kalau di sini selain ada es goyang, untuk harga-harga range harganya sendiri ini ada mulai dari 10.000 sampai dengan 50.000. Nah, tapi juga ada paket bundling juga. Ada yang bisa kita misal beli minuman, lalu juga ada ditambah dengan makanannya. Kak, aku bisa coba ini? Oke. Nah, ini rasanya coklat ya Kak? Nah, kita akan coba bersama ya. Ini digigit Kak? Iya. Oke. Oke. Meskipun malam-malam, tapi suasana di sini memang asik juga ya kalau kita makan es krim di Taman Bendera Pusaka sambil nanti kita menikmati bagaimana pawai obor. Nah, jadi dengan 20.000 kita bisa menikmati jajanan yang ada di Food Halal Festival. Nah, selain itu di sini selain ada jajanan ringan, ada juga jajanan atau makanan besar seperti yang di samping saya ini ada ayam manis, sambal cumi, lalu juga ada ayam geprek, ayam teriyaki. Nah, untuk saat ini memang Taman Bendera Pusaka ini menjadi pusat perayaan Festival Muharram 1448 Hijriah. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan menjelang HUT ke-499 HUT Jakarta, di mana tahun depan kita akan merayakan Jakarta setengah abad atau 500 tahun. Kembali ke Anda, Andro. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Baik, terima kasih Konita Rahman melaporkan dari salah satu titik itu di tenan di Halal Food Festival di Festival Muharram 1448 Hijriah ya. Kalau kami tadi lihat ya pemirsa, memang ini dari Halal Food Festival ini menjadi salah satu titik yang menjadi tempat ramai juga untuk masyarakat yang menghabiskan malam di Tahun Baru Hijriah 1448 ini. Namun ternyata pemirsa, bukan hanya dari Halal Food Festival saja tempat ini ada. Kalau tadi di siang hari ada tausiah yang juga disampaikan oleh Ustadz Jojo di kemarin di tanggal 14 Juni 2026, kemudian di 15 Juni atau di hari ini ada Ustadz Akri, itu adalah tausiah yang disampaikan ini dengan topik-topik terutama adalah untuk menyambut Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah 1448. Selain itu juga ada konser pemirsa yang tidak kalah menarik ya. Kalau kemarin ada Fatin, kemudian Opik, dan di malam hari ini setelah tadi seremoni nyebrang tahun yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Rano Karno, ada juga penampilan dari
salah satu artis juga di ibu kota yang telah menariknya yang saat ini sedang berlangsung. Dan Adat Alwi itu pemirsa, dan memang sangat seru sekali bagaimana keseruan di Taman Bendera Pusaka di malam hari ini. Dan yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana antusiasme dari masyarakat DKI Jakarta untuk melihat bagaimana Taman Bendera Pusaka. Penasaran seperti apa tanggapan dari salah satu warga di DKI Jakarta? Kita akan menanyakan secara langsung. Ini sudah ada ibu-ibu yang cantik-cantik sekali ini. Halo, assalamualaikum ibu. Ibu dari mana ibu? Salam, saya dari Gandaria. Gandaria, berarti warga sekitar sini ya? Sekitar sini, ya. Ibu tahu acara ini dari mana dan apa tanggapan ibu terkait acara ini? Saya tahu ini dari TikTok, dari Instagram. Terus tanggapan saya senang sekali, jadi kota kita tuh banyak dikunjungin dari warga-warga di luar Jakarta. Sebentar. Bekasi, Depok, kadang sampai ke sini. Kita sebagai warga negara mensupport lah gitu. Kalau yang kanan lebih Bu, ini kan Taman Bendera Pusaka adalah taman yang baru juga ya Bu ya. Kalau kita melihat ini sangat asri dan juga sebagai ruang terbuka hijau juga. Ibu melihat sebagai warga Gandaria nih Bu, melihat ada salah satu ruang terbuka hijau yang sangat baik ini Bu, akan seperti apa Bu? Senang sekali ya untuk anak-anak kita juga lebih ini kan di taman-taman biar nggak polusi udara tuh ya. Sebentar. Jadi kita ke taman aja lebih asri. Dari ibu seperti apa Bu ini melihat Taman Bendera Pusaka? Senang sekali, jadi anak-anak ada punya taman bermain, ibu-ibu bisa berolahraga di sini, ya pada bikin TikTok juga. Ya. Jadi seru ya Bu, bisa TikTokan, bisa main-main juga di tempat ini ya Bu ya. Oke, Ibu ini kan sekarang tahun baru Hijriah ya Bu ya, 1448. Ini dari ibu-ibu Gandaria sebagai warga DKI Jakarta, apa Bu harapannya? Terutama saat ini kan Jakarta akan berulang tahun yang ke-499 tahun. Dari Ibu terlebih dahulu boleh ya Bu ya? Iya, bisa ditambahin fasilitas lagi, seperti WC umumnya ditambahin. Ada harapan nggak Bu khusus untuk warga Jakarta, untuk DKI Jakarta nih Bu yang berusia ke 499 tahun? Ya, harapannya biar lebih maju lagi dah. Kalau dari Ibu ini usia yang ke 499 tahun seperti apa? Harapannya Jakarta itu nggak semrawut gitu ya. Mengurangi kemacetan ya Bu ya? Mengurangi kemacetan. Ibu ini boleh nih Bu, harapan Bu, Ibu jadi warga Gandaria juga Ibu. Nah sama-sama Bu, di usia ke 499 tahun ini apa Bu harapan Ibu? Harapannya semoga Jakarta lebih baik, lebih aman, lebih nyaman buat warga Jakarta. Oke, lebih aman dan juga nyaman. Nah, kira-kira nih dari Ibu sendiri apa sih yang perlu ditingkatkan dari wilayah di DKI Jakarta begitu? Apakah akan membuka ruang terbuka hijau yang lebih banyak lagi atau seperti apa? Ya pengennya sih begitu, cuman kan ya kita kan belum lihat ininya lokasinya. Pengennya sih banyak lahan terbuka hijau, jadi kita bisa interaksi dengan warga-warga yang lain gitu, biar enak lah gitu. Ibu terima kasih, semoga harapan Ibu untuk Jakarta lebih baik ini dapat terimplementasi dengan baik, terutama terkait dengan usia Jakarta yang saat ini 499 tahun. Ya, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah pemirsa, memang itu adalah salah satu juga harapan, terutama dari salah satu warga di DKI Jakarta untuk melihat bagaimana harapan juga, terutama tempat yang saat ini juga ini Taman Bendera Pusaka ini menjadi salah satu tempat yang baru juga yang bisa juga dinikmati oleh sebagian dari warga di DKI Jakarta. Nah pemirsa, sedikit kami membahas bagaimana memang Festival Muharram 1448 Hijriah ini berjalan di Taman Bendera Pusaka yang sudah berjalan memang dari tanggal 14 Juni 2026 hingga 15 Juni 2026 yang hari ini menjadi hari puncak yang tadi juga sudah ada kegiatan opening ceremony oleh Rano Karno yang memang tadi juga ada beberapa kegiatan menarik. Yang pertama pemirsa adalah tausiah nyebrang tahun. Tausiah nyebrang tahun ini memang disampaikan ini merupakan jadi kegiatan inti juga yang dilaksanakan di mana masyarakat umum kemudian masyarakat khusus di DKI Jakarta ini bisa mendengarkan secara langsung tausiah yang disampaikan oleh sejumlah ustadz. Misalnya saja di hari kemarin adalah Ustadz
Jojo, kemudian di hari ini adalah Ustadz Akri. Kalau kami melihat memang di hari kemarin adalah salah satu hal yang sangat menarik sendiri, bagaimana yang disampaikan oleh salah satu tausiah yang Ustadz Jojo adalah menyampaikan terkait hubungan hablum minanas dan juga hablum minallah, yaitu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu manusia dengan hewan dan juga tumbuhan, dan ini dan juga terkait dengan alam, dan juga hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, dipilihlah tempat Taman Bendera Pusaka ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau dengan diharapkannya ada pembahasan terkait dengan hablum minanas ini. Pemirsa, kita sebagai warga DKI Jakarta dan juga masyarakat yang memang melihat tempat ini selalu dijaga. Dari tausiah sendiri, selain itu juga ada kegiatan yang tidak kalah menariknya adalah berkaitan dengan konser nyebrang tahun. Kalau sendiri kita melihat pemirsa, konser nyebrang tahun sendiri ini diadakan selama 2 hari. Di hari Minggu kemarin juga ada Fatin, kemudian juga Opik, dan saat ini pemirsa di malam hari setelah tadi kami lihat juga ada dari Senada, kemudian juga sekarang yang sedang ditampilkan ada penampilan dari Haddad Alwi. Dan kalau kita melihat pemirsa bagaimana memang situasi terkini, memang masyarakat, terutama tadi seperti saya sampaikan juga dari masyarakat di sekitar Gambir ini memenuhi Taman Bendera Pusaka untuk melihat seperti apa kesejukan, kemudian juga ruang terbuka hijau, dan juga bagaimana situasi yang sangat hikmat di sini juga dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kita ketahui pemirsa, memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyampaikan bahwa pergantian Tahun Baru Hijriah ini menjadi salah satu momentum juga, bukan hanya pergantian tahun dari 1447 ke 1448, melainkan juga momentum untuk kita bermuhasabah diri, melihat seperti apa kegiatan di setiap umat Muslim, terutama di Indonesia dan juga di DKI Jakarta, agar lebih baik ke depannya. Melalui program ini juga pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharapkan bahwa masyarakat bisa untuk lebih baik. Dan pemirsa, kami juga akan melihat kembali bagaimana situasi terkini, situasi dan juga kondisi di salah satu titik. Kalau titik saya melaporkan saat ini adalah di venue utama di Taman Bendera Pusaka. Kami juga akan bergeser untuk melihat bagaimana di Halal Food Festival yang tidak kalah menariknya. Dari laporan Konita Rahman. Silakan Konita Rahman dengan laporan Anda. Ya yang selalu bersinar, sinari. Oke. Halal Food. Ya. Andro dan juga pemirsa, nah kalau saat ini di Halal Food Festival memang banyak sekali ya tenan-tenan yang bisa dinikmati. Nah kalau di sebelah saya ini ada ice cream Astor. Nah berarti ini ice cream Astor. Ini maksudnya ice cream Astor gimana Ibu? Ya, warna-warni. Bentuknya kayak Astor. Oh, warna-warni gitu ya. Oh, oke. Berarti ini kok ada kayak kompor, ini gimana Ibu? Chili oil. Pangsit chili oil. Ya. Ini dibuatnya gimana Bu caranya? Per porsi ini. Pangsit isi ayam ini ada chili oilnya, ada level 1, level 2, level 3. Nah, ini kan udah 2 hari Bu, mulai dari tanggal 14 sampai hari ini tanggal 15 Juni. Nah, Ibu sebagai pedagang di sini, bagaimana antusiasme dari para pengunjung? Pengunjung hari pertama rame, tapi karena hari kedua ini agak hujan ya, jadi mulai agak sepi sekarang. Oke, nah untuk harganya sendiri dibanderol dari harga berapa Ibu? Ini mulai dari 3.000-an nih es krimnya. Lihat kalau kayak gini 7.000 kayak gini. Kalau yang pangsitnya Ibu? Pangsitnya mulai dari 15.000 sampai 25.000. Oke, baik. Nah, terima kasih Ibu, semoga sukses ya. Nah, kalau tadi ini makanan, kita akan coba ya cari minuman. Di sini ada jus. Kalau malam-malam gini, meskipun hujan kayaknya kita bisa beli jus juga ya, Andro dan juga pemirsa. Halo kakak, dengan siapa namanya? Dengan Suri. Asalnya dari mana? Aku dari Jakarta Pusat, Menteng. Oke, nah ini jus apa aja Bu? Kita ada banyak kok, ada
Best sellernya kita dari ada jus kedongdong, terus ada sayuran. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bahwa kita masih bersama-sama malam ini. Premium, kita juga ada sertifikat halalnya. Di tempat ini alhamdulillah berjalan lancar. Tadi sempat hujan wisata cukup petir. Mengkhawatirkan apakah acara ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi artinya ini adalah kami white atas bahwa Muharram kali ini mengantar kita Jakarta yang akan berusia 499 tahun. Insya Allah akan menuju ke 500 tahun. Jadi artinya ini menjadi awal syukuran kita menghadapi pergantian hari raya hari lahirnya Jakarta. Mungkin itu secara garis besar. Kalau ada mau tanya silakan. Taman Bendera Pusaka. Ya. Apakah ada makna tersendiri, Pak Wagub? Oke, kita barangkali ini memang bukan tempat baru, tapi barangkali udah hampir 3 bulan. Ini tempat menjadi sangat luar biasa. Jujur ini di luar ekspektasi kita. Taman Bendera ini menjadi kunjungan yang jumlah pengunjungnya luar biasa. Memang kita kita segera mengevaluasi. Pasti dari dampak dari sebuah kemajuan pasti akan ada efek. Ini makanya kita melakukan ini. Memang kita mengaktifasi taman. Pak Gub juga mengatakan kita bikin sesuatu jangan di dalam gedung lagi, kita harus di outdoor. Ya, ini menjadi bagian taman-taman itu. Itu betul intinya itu. Kemudian Pak Wagub tadi ada pawai obor juga. Ya. Dari kira pawai obor itu di 1 Muharram ini kan memang tradisi yang kental ya. Betul. Ini diadakan juga di sini. Apakah ada maknanya juga Pak Wagub? Ini sebetulnya di semua wilayah wali kota juga melakukan kegiatan yang sama, tapi mungkin skupnya kecil. Artinya begini, ya maaf ya, ini mungkin bukan hanya kultur Betawi. Hampir semua seluruh Indonesia kalau Muharram pasti obor. Pawai obor. Cuman di sini kita simbolis, kita tidak pakai obor yang betul, tapi kita pakai elektrik. Kenapa ya? Kita tahulah supaya jauh lebih takutnya nanti hujan segala macam. Itu hanya menandakan satu tradisi yang memang sangat spesifik adanya di Indonesia gitu loh. Nah itu yang sebetulnya intinya. Ya, oke, terima kasih ya. Yuk. Mana kita sini? Oke. Ya pemirsa, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk melihat bagaimana perjalanan dari Tahun Baru Hijriah dan juga Festival Muharram, festival yang dilaksanakan di Taman Bendera Pusaka. Dan pemirsa, kami juga akan kembali mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana situasi terkininya, terutama dari salah satu warga yang saat ini memang menghabiskan di Taman Bendera Pusaka. Saat ini saya sudah berada, ini satu keluarga memang pemirsa. Ini dari Bapak siapa? Saya Redi Kurniawan. Pak Redi dengan Ibu? Istri Sarah. Iya. Ini satu keluarga datang ke Taman Bendera Pusaka. Ini seperti apa kalau melihat Taman Bendera Pusaka yang saat ini sudah sangat asri dan sebagainya? Kalau menurut saya sih ya bagus ya. Terus juga nyaman tempatnya. Ya pokoknya bagus lah untuk ngajak keluarga, anak apalagi untuk ngajak main ke sini cocok. Kalau Mas sendiri tahu untuk ada kegiatan Festival Muharram 1448 Hijriah ini seperti apa sih Mas? Sebenarnya sih aku tahu dari sosial media ya. Jadi ketika tahu ada iklan itu ya langsung ngajak istri sama anak ke sini. Oke. Iya. Tanggapannya seperti apa nih dengan festival ini Mas? Gimana ya untuk acara sih bagus. Maksudnya untuk kedepannya semoga bakal ada terus gitu loh. Nah, Mas, ini kan Mas sebagai warga di DKI Jakarta sendiri juga ya. Ini kan sama anak-anak, terutama juga putra Mas sendiri. Ini melihat di DKI Jakarta, terutama saat ini kan udah 99 tahun kan. Nah, ini seperti apa sih Mas melihat DKI Jakarta? Kalau menurut saya itu ya cukup berkembang ya. Mulai dari segi transportasi, semua keamanan, pokoknya menurut saya bagus lah. Semoga sih kedepannya semoga bisa lebih bagus lagi, meningkat lagi ke depannya, baik dari transportasi, semuanya, keamanan, kebersihannya, fasilitasnya. Oke, fasilitas tadi Mas sempat sampaikan, fasilitas apa sih Mas yang memang Mas sangat diinginkan sebagai warga DKI Jakarta untuk terus diperbaiki Mas? Kalau kita lihat kan ruang terbuka hijau kan itu sangat banyak ya Mas. Apa yang ingin diperbaiki begitu kalau dari Mas sebagai warga DKI Jakarta? Kalau untuk fasilitas sih menurut saya sih udah cukup lumayan bagus ya, mulai dari kayak transportasi, busway, semua yang lain-lain itu udah bagus. Kalau untuk
paling untuk keluarga sih lebih ke taman sih sebenarnya. Iya, karena itu untuk tempat kita refreshing untuk ngajak anak, keluarga, istri pokoknya. Nah, ini kan tempatnya ini kan ya tempat baru juga ya Mas ya, Taman Bendera Pusaka. Kalau ngeliat kita ini ada jembatan yang juga sangat menarik juga, bisa menyambung juga ke titik yang sebelah sana. Kemudian juga sangat ruang terbuka ini. Bagi Mas juga punya putra begitu, melihat tempat yang baru ini, kemudian juga tempat Bendera Pusaka, terutama Mas sebagai warga DKI Jakarta ini, apa yang perlu ditingkatkan begitu? Apakah ini harus ada di wilayah lainnya atau seperti apa Mas? Kalau untuk saya ya mungkin dari segi fasilitas ininya kali ya, kayak segi apa permainan anak, playground. Mungkin saya juga belum lihat sih ke sana, cuma ya mudah-mudahan sih bagus gitu loh, maksudnya banyak, maksudnya biar anak kita juga bisa nyaman di sini gitu kan, biar bisa lama juga main di sini. Karena baru pertama kali juga kita main sini. Mas, kalau melihat Mas di usia ke-499 tahun ini, apa sebenarnya yang perlu diperbaiki Mas untuk di DKI Jakarta? Apakah permasalahan mengenai kemacetan dan sebagainya harus diperbaiki atau seperti apa? Paling dari yang tadi saya bilang sih, mungkin dari segi keamanan, terus juga paling dari transportasi. Mungkin kalau misalkan gimana ya, kita kan belum, jujur saya pribadi memang pakai kendaraan ya, belum pernah naik transportasi, jarang gitu loh. Walaupun naik paling jarang-jarang aja sih. Paling ya kedepannya biar lebih baik lagi aja, kedepannya biar lebih maju lagi gitu loh. Lebih baik dan juga lebih maju lagi. Terima kasih Mas, juga Mbak. Selamat menikmati juga Taman Bendera Pusaka di malam hari ini. Iya, memang kalau kita melihat ya, Taman Bendera Pusaka ini juga menjadi salah satu daya tarik sendiri-sendiri juga, terutama bagi masyarakat di DKI Jakarta untuk menghabiskan malam di tahun baru Hijriah 1448. Nah pemirsa, untuk mengetahui juga bagaimana di titik lainnya, saat ini juga sudah ada rekan kami, Ifdal Amal, yang akan melaporkan juga bagaimana situasi di sana. Silakan Ifdal Amal dengan laporan Anda. Baik, pemirsa, saat ini masih terus berlangsung acara dari Festival Muharram 1448 Hijriah. Di sini memang kemeriahan sudah sangat terasa, tadi juga sudah disambut dengan sambutan yang sangat hangat dan juga penuh semarak dari masyarakat dan juga dari sambutan dari Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Dan saat ini saya akan mewawancara salah satu audiens yang hadir di sini, tentunya merupakan warga Jakarta yang turut menyemarakan perayaan Tahun Baru Islam di Festival Muharram 1448 Hijriah. Saya sedang bersama dengan Kak siapa Kak? Melinda. Belinda. Kak Belinda asalnya dari mana Kak? Dari Mampang. Dari Mampang. Kak, kesini sama siapa dan tahu informasi acara ini dari mana Kak? Aku tahu dari sama pacar saya. Dan tahu infonya dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram? Iya. Kemudian hal apa sih yang paling dinantikan begitu dalam acara ini? Itu sih acara Hat Alwi ya. Awit ya. Acara paling tunggu-tunggu itu. Tadi kan sudah ditampilkan juga karya terbaik dari Hadat Alwi tentunya. Perasaan Kakak gimana setelah menonton dari penampilan Hadat Alwi? Senang banget. Senang, terus bisa ketemu langsung gitu. Senang. Ini kan berada di ruang terbuka hijau ya, di outdoor, suasananya asri juga. Kakak melihatnya bagaimana sih atas inisiatif dari Pemprov DKI Jakarta ini, karena bisa selain nonton konser juga bisa menikmati suasana yang asri gitu kan? Pendapatnya gimana? Pendapatnya ya bagus aja. Terus juga apa ya, seru juga tempatnya gitu. Setelah ini masih mau melihat-lihat lagi atau bagaimana? Apakah mungkin ada harapan juga tersendiri di Tahun Baru Islam 1448 Hijriah? Masih mau lihat lagi. Aku masih mau lihat lagi. Harapannya seperti apa di tahun yang baru? Harapannya ya bisa ketemu langsung dah di sini gitu. Kak, terima kasih banyak ya atas waktunya. Selamat kembali menikmati Festival Muharram 1448 Hijriah. Nah pemirsa, itu salah satu warga yang berada di Festival Muharram 1448 Hijriah. Karena memang acara yang sudah digelar pada tanggal 14, mulai tanggal 14 hingga 15 Juni 2026 ini artinya sudah 2 hari dilaksanakan. Memiliki berbagai rangkaian acara mulai dari tausiah yang diadakan pada sore hari, yang mana di hari pertama itu diisi oleh Ustadz Jojo Ali Yusuf yang merupakan Ustadz yang memang terkenal dengan Ustadz Genzi ya, karena memang yang dibawakan oleh Ustadz Jojo pada kemarin hari menjelaskan tentang bagaimana berhubungan secara baik kepada sesama manusia dan juga bukan hanya sesama manusia tetapi juga seluruh makhluk hidup.
Dan hal itu bertepatan pada menjaga Taman Bendera Pusaka karena ini dipenuhi dengan ruang terbuka hijau yang asri. Dan dalam tausiahnya juga disebutkan bahwa menanam pohon dan juga menjaga lingkungan itu bukan hanya sekedar upaya memperbaiki alam, tetapi juga masuk ke dalam rangkaian ataupun bentuk dari ibadah itu sendiri. Dan dia juga mengimbau kepada para warga Jakarta yang hadir untuk tidak merusak taman dan fasilitas umum yang ada di sini karena ini sudah dibuat dengan indah, maksud saya pemirsa, sehingga harus dijaga bersama-sama. Dan saat ini yang sedang menampil merupakan tampilan nasyid dari antara Senada atau Jakarta Happy Voice ini karena rangkaian musisinya sangat banyak dan masih akan terus berlanjut. Dan yang pasti pemirsa, bagi Anda warga Jakarta ataupun yang berada di sekitar Jakarta, dipersilahkan hadir ke sini karena untuk hadir ke sini tidak dipungut biaya sama sekali ataupun gratis. Demikian, kembali ke Anda, ke rekan saya Andro. Baik, terima kasih Ifdal Lama melaporkan dari salah satu titik yang berada di Taman Bendera Pusaka di dalam kegiatan ini. Dan juga kalau kami melihat pemirsa, selain dari titik Ifdal melaporkan, memang ada titik lainnya juga yang tidak kalah menariknya. Tadi kalau kami melihat juga ada salah satu halal food festival juga yang tadi memang sudah disampaikan juga oleh Konita. Kami akan melihat sendiri dan juga mengupdate kepada Anda seperti apa kondisi di sana. Silakan Konita Rahman dengan laporan Anda. Ya Andro, untuk saat ini memang bagi warga Jakarta yang dekat-dekat di Jakarta Selatan bisa banget buat mampir ke Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan karena di sini ada tenan UMKM dari seluruh wilayah Jakarta, mulai dari ada makanan, minuman, dan kalau kita lihat di sini banyak sekali antusiasme dari warga Jakarta. Nah, ini banyak sekali warga Jakarta yang menikmati Festival Muharram 1448 Hijriah bersama di Taman Bendera Pusaka, khususnya di tempat Food Halal Festival. Nah, untuk antusiasme warga ini terlihat ya di setiap booth. Kalau kita menelusuri di sini, berbagai macam makanan, mulai dari ada makanan modern, lalu juga ada makanan tradisional. Nah, untuk saat ini rasanya saya kepengen coba karena ini juga sebagai bentuk perayaan HUT Jakarta ke-499. Kita akan langsung coba di sini. Ada jajanan khas dari Betawi ya ini Ibu. Oke, Ibu dengan siapa namanya dan asalnya dari mana? Saya Reni dari Kedoya Selatan, Kebon Jeruk. Dari Kebon Jeruk, Kedoya Selatan. Nah, sudah ikut di acara Festival Muharram ini dari kemarin atau baru hari ini? Dari kemarin. Dari kemarin. Nah, ini jual apa, Ibu? Nah, kita ada dua macam, maksudnya bir peletok ada dua macam kemasan, dari yang cair sama yang serbuk. Nah, yang cair itu isinya 250 ml, bisa langsung minum. Kalau yang serbuk ini harus diseduh dulu. Oh, ini ada yang apa namanya cup, kemasan cup, tinggal seduh langsung bisa diseduhin di sini. Ada yang bisa dibawa pulang nih, ada yang isi 5 saset isinya. Kalau range harganya Ibu di sini dibanderol dengan harga berapa? Harga 15.000 sampai 40.000 aja, nggak mahal-mahal. Harga 15.000 sampai 40.000. Berarti yang 15.000 yang mana Ibu? 15.000 yang cair ini, yang sama yang cup nih. Ya, kalau yang 40 yang ini lebih ekonomis apa namanya harganya ya. Nah, ini kan produk UMKM ya Ibu, UMKM dari Kebon Jeruk, Kedoya Selatan. Iya Bu, dekat kita. Nah, kalau di sini Ibu bisa dijelaskan untuk proses pembuatannya hingga sampai barang jadi ini seperti apa? Kalau untuk yang serbuk aja ya, dari mulai kita bersihkan apa namanya jahenya, barang-barang yang apa namanya bahan-bahan yang lain, kemudian kita peras dulu, jadi ambil sarinya aja nih Mbak. Setelah itu kita masukkan, kita masak di satu kuali, dicampur semua tuh bahan-bahannya tuh, selain jahe ada kapulaga, ada kayu secang, kayu manis, biji pala, serai sama bahan-bahan yang lain deh, sebutin satu-satu banyak.
sampai dia mendidih nih. Pas mendidih baru kita kita saring. Pas kita saring, baru kita masukin, emang ini masih pakai gula. Ya, biar warnanya kagak berubah, masih tetap pakai warna merah dari secangnya itu. Sampai kita aduk sampai dia jadi, kalau istilah sekarang granul. Jadi butir-butir gitu. Baru kita berhentiin tuh, didinginin dulu. Setelah dingin, dia nggak nempel lagi, bisa langsung kita kemas. Gitu. Emang rada panjang dibanding yang ini. Kira-kira untuk proses pembuatannya ini berapa lama, Bu? Sekitar, kalau pembuatan aja ya, selain dari ngebersihin bahannya, paling lama soalnya. Itu ya 1 jaman lah, 1 jam sampai 1,5 jam. Pokoknya sampai dia udah jadi inilah bubuknya ini. Bu, ini kan namanya bir peletok jajanan khas Betawi. Kenapa sih Bu namanya bir peletok? Ceritanya zaman dulu, kita kan belum lahir ya. Kalau kata yang tongkong dulu tuh, jadi bir peletok itu dulu orang Betawi kan, kita orang Muslim nih, nggak boleh nih minum minuman yang haram. Terus jadi orang Betawi bikin minuman yang dimirip-miripin tuh sama birnya orang-orang Belanda zaman dulu. Dijadiin minuman dari rempah-rempah. Jadi angetnya dapet, warnanya dari secang, warnanya merahnya dapat. Tapi selain itu dapat manfaatnya, bukan mudarat ya. Kalau itu kan nggak boleh tuh bir. Itu dia. Terus kenapa disebut bir peletok? Karena zaman dulu tuh kita pakai gelas dari bambu ya, dicampur es tuh, ngocoknya tuh, jadi bunyi peletak. Awalnya sih gitu katanya, ceritanya. Tapi ada beberapa versi sih. Cuman saya yang ingat versi yang ini nih, gitu. Nah, Ibu kan ikut festival Muharram khususnya di Halal Food Festival sejak kemarin. Untuk pendapatan sendiri dan antusiasme dari para pengunjung ini seperti apa, Bu? Kalau kemarin alhamdulillah ya, lumayan antusias. Ada beberapa yang tertarik juga dengan beli bir peletok ini. Tapi untuk hari ini karena hujan, Kak. Hujan terus-terusan jadi agak... Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Semoga sukses. Nah, begitu Andro bisa kembali ke Anda. Baik, terima kasih Konita Rahman melaporkan langsung dari salah satu titik di Festival Muharram 1448 Hijriah, yaitu di Halal Food Festival. Terima kasih Konita. Dan pemirsa, memang sekalian dari titik Halal Food Festival kita juga tadi sudah melihat berbagai kegiatan dan juga agenda dari Festival Muharram 1448 Hijriah ini yang telah dimulai dari tanggal 14 Juni 2026 kemarin, kemudian juga di 15 Juni 2026 hari ini yang dimulai dari tausiah yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Ustadz Jojo, kemudian juga di hari ini adalah Ustadz Akri. Tadi pun juga di hari ini juga yang tidak kalah menariknya, Ustadz Akri pun juga menyampaikan terkait dengan keutamaan di tahun baru Hijriah ini, terkait dengan sunnah-sunnah apa saja yang bisa dilaksanakan oleh kita sebagai umat muslim di Indonesia ataupun juga di DKI Jakarta. Itu adalah tausiah nyebrang tahun. Kemudian juga yang tidak kalah menariknya agenda di Festival Muharram 1448 Hijriah ini adalah konser. Konser sendiri ini memang dilaksanakan di malam hari, sudah dilaksanakan ataupun juga dilakukan selama 2 malam berturut-turut pemirsa. Misalnya saja di kemarin ada penampilan dari Fatin dan juga Opik, dan juga di malam hari ini sebagai penutup begitu ya. Kami juga tadi sambil menikmati penampilan dari Haddad Alwi dan juga dari Senada. Ini menjadi salah satu juga hal yang menghibur terutama di warga DKI Jakarta. Tadi juga kami pemirsa memang sempat menanyakan kepada beberapa warga di DKI Jakarta, terutama tadi warga dari Gandaria yang memang merasa senang dengan adanya Festival Muharram 1448 Hijriah ini, terutama di Taman Bendera Pusaka. Tempat ini bisa menjadi salah satu ruang terbuka hijau, bisa menjadi juga tempat berkumpul bersama antara masyarakat, ibu-ibu dan juga pihak-pihak lainnya. Hal ini pun juga memang sesuai dengan apa yang menjadi tema dalam Festival Muharram 1448 Hijriah yang kali ini adalah menyalakan cahaya menyeberangi tahun dengan penuh makna. Menyeberangi cahaya ini pemirsa, kalau kita melihat memang pemirsa
kita melihat di belakang saya saat ini memang ada beberapa cahaya penampilan dari sejumlah konser yang turut menarik juga untuk menemani malam pergantian di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Dan memang pemirsa, tadi pun seperti yang disampaikan oleh Rano Karno yang juga merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta ketika membuka dan juga menyampaikan terkait dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah ini menjadi sebuah momentum juga bagi umat muslim di DKI Jakarta dan juga di Indonesia untuk selalu bermuhasabah diri untuk berjalan lebih baik lagi. Ini juga sejalan dengan apa yang menjadi tema di hari ini, adalah menyalakan cahaya menyeberangi tahun penuh dengan makna. Dan pemirsa, tibalah kita di akhir kegiatan kita ataupun juga di Festival Muharram 1448 Hijriah kali ini. Hal ini bisa menjadi momentum kita juga, terutama kita sebagai warga DKI Jakarta dan juga masyarakat Indonesia untuk selalu bermuhasabah diri untuk berperilaku dan juga lebih baik di tahun depannya. Izinkan saya sebelum menutup Festival Muharram tahun 1448 Hijriah ini untuk memberikan pantun kepada Anda. Jalan-jalan ke Blok M menggunakan kendaraan, pulangnya membeli gorengan. Festival Muharram tahun 1448 ini jangan hanya menjadi kendaraan saja, melainkan juga kita mencari keberkahan. Mewakili kru yang bertugas, saya Andromeda Arizal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini pertama kali kita menyaksikan acara Muharram kayak gini. Metro TV,